Kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Hosea pasal yang ke-11. Hosea pasal 11 kita baca secara bergantian, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Saya mengambil tema malam hari ini, dosa lupa diri, ya. Dosa lupa diri. Inilah dosa umat Israel, umat Tuhan, ya, yang dikatakan sebagai milik Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Ya. Ayat 1 tadi dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Pada masa muda Israel itu, ya, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat bangga bagi mereka, ya, membanggakan Israel itu, ya. Dia dikatakan dikasihi, ya. Masa muda Israel itu adalah saat mereka keluar dari Mesir, ya. Dan di sini Tuhan juga menyebut mereka sebagai anak, ya. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi untuk memanggil umatnya itu dari Mesir, Tuhan sampai mengutus Musa dan Harun, ya, membawa mereka, melepaskan mereka dari tangan Raja Firaun, ya. Dan Tuhan membawa bangsa Israel atau membebaskan bangsa Israel dengan harga yang mahal. Harganya apa? Kematian seluruh anak sulung Mesir, ya. Seluruh anak sulung di Mesir mati, ya, hanya untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi disitulah bangsa Israel begitu bergembira dan mengagungkan Tuhan yang telah membebaskan mereka, ya, dari Mesir yang disebut dengan rumah perbudakan. Dan Tuhan pun terpesona, ya, melihat kegiraran hati, ya, bangsa Israel itu. Bagaimana mereka mengikut Tuhan di padang gurun itu, ya. Dikatakan di situ dalam Yeremia 2 ayat 2 itu, di negeri yang tiada tetaburannya, ya. Cinta mereka dikatakan seperti cinta pengantin, ya. Coba ayat yang kedua dalam Yeremia 2 ayat yang kedua. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, pada cintamu pada waktu kau menjadi pengantin. Bagaimana kau mengikuti api padang gurun, ini dia tidak bulannya. Iya. Nah, jadi saking cintanya bangsa Israel kepada Tuhan, maka padang gurun pun, ya, nggak persoalan bagi mereka. Ya. Dan disitulah Tuhan melihat, ya, bagaimana cinta bangsa Israel itu, ya, itu dulu. Ya. Nah, jadi sekalipun dalam perjalanan di padang gurun, kalau memang dengan cinta itu bisa dengan sukacita. Amin. Nah, dalam mengikuti Tuhan pun seperti itu. Kalau memang kita cinta akan Tuhan, maka semuanya gampang, semuanya ada dengan rasa gembira. Yang minggu yang lalu saya sampaikan itu bagaimana ada beberapa hal tentang mengasihi Tuhan. Kalau memang cinta Tuhan, dengan sukacita, dengan senang hati, dengan bergembira, kita akan bisa melakukan firman Tuhan walau berat, walau tidak masuk akal. Amin. Ya, seperti ini. Mereka mengikuti Tuhan di negeri yang tiada tetaburannya, padang gurun. Ya, memang pada saat mereka di padang gurun, ya, seringkali juga Tuhan marah bagi mereka. Tapi kan sebagai orang tua, kita juga seperti itu kepada anak. Kadang kita marah dengan jujurnya anak Tuhan, gitu, ya kan? Seperti itulah Israel. Kadang Tuhan marah, ya, kadang mereka dihukum, ya. Tapi itu kan kasih Bapa tetap, ya. Nah, jadi dalam Hosea pasal 10 ayat ke-11, ya, ini bagaimana Israel itu yang juga disebut Efraim tadi, ayat 11. Efraim dahulu seorang lembu yang terlatih, yang suka mengiring, dan aku ini menyayangi tepungnya yang elok. Aku memasang Efraim, dia juga harus membaca, Yakub harus menyisir dan bagi ke sendiri. Iya. Jadi masa muda Israel itu, ya, digambarkan seperti seekor
anak lembu yang terlatih, ya, yang suka melayani Tuhan. Maka, ya puji Tuhan kalau anak muda di sini, remaja di sini sudah terjun melayani Tuhan. Amin semuanya. Ya. Alkitab mengatakan, jangan serahkan keremajaanmu kepada yang lain. Serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang pemilik kita, Tuhan yang menebus kita. Jadilah seperti Efraim yang dahulu, ya, yang dikatakan seperti seekor anak lembu yang terlatih. Terlatih berarti dia mahir dalam, ya, talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Talenta apa yang Tuhan percayakan? Ya, semua umat Tuhan pasti Tuhan berikan talenta minimal 1, ya kan? Nah, itu kembangkan, latih sampai mencapai istilah terlatih. Amin. Ya, terlatih. Ya. Jadi bisa dibiarkan nanti dikasih tanggung jawab, Pak, tanggung jawabnya beres. Kalau sudah terlatih, ya, suka memilih, suka melayani, dan itulah yang Tuhan suka. Amin. Tuhan menyayangi tentunya yang heran, ya, yang suka memikul beban pelayanan. Itulah Israel dahulu, ya, masa mudanya. Dan Tuhan memilih mereka menjadi umatnya, ya. Kalau kita mengatakan dalam Ulangan 7 sampai 8 itu Tuhan memilih Israel itu memang bukan karena ini juga, ya, tapi memang karena cinta dan juga karena sumpahnya. Coba ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikeraskannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Iya. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel itu memang karena dia sudah terikat sumpah dengan nenek moyang Israel. Siapa itu? Abraham. Ya. Sampai ditebus dari rumah perbudakan tadi, itulah dari Mesir. Ya. Nah, jadi kalau memang kita mengerti tentang ini, ya, bahwa Tuhan memilih kita bukan karena, ya, keberadaan kita, maka patutlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tunjukkanlah tadi karakter seperti Efraim itu yang terlatih, supaya pengorbanan atau perbuatan atau kasih Tuhan itu tidak sia-sia kepada kita. Amin. Iya. Nah, jadi mari kita berjuang bagaimana kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah masa muda Efraim atau Israel, ya. Nah, yang kedua di sini, ya, ayat yang kedua, kembali dalam Hosea pasal yang ke-11 tadi, ayat yang kedua. Ini masa diberkati, dan disinilah mereka lupa diri. Ya, ayat yang kedua. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung patung. Ya, disinilah bangsa Israel itu lupa diri. Ya, inilah yang membuat Tuhan murka, ya, karena dosa mereka. Ya, setelah mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka menikmati kesuburan tanah tanah Kanaan itu, ya. Dan mereka, ketika mereka keluar dari Mesir itu, kan, Tuhan memperkaya mereka. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi apapun yang diminta orang Israel, mereka berikan, supaya orang Israel itu cepat-cepat pergi. Jadi keluar mereka dari Mesir itu dengan harta berlimpah. Ya, kalau pendeta kami dulu katakan, gaji mereka dirampel selama berapa tahun mereka di Mesir itu, 400 tahun, ya, dirampel gajinya, sehingga mereka keluar dari Mesir kaya raya. Ya, tapi apa yang mereka lakukan?
Jangankan di tanah, setelah di tanah Kanaan, masih di padang gurun pun mereka langsung mempergunakan harta mereka itu membuat patung berharap, patung lembu emas. Ya, mereka segera berubah. Mereka sangat mudah lupa diri, lupa Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan perbuatan Tuhan. Di sini kata, makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Allah yang memperkaya mereka, malah mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, bukan kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ya, inilah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, dalam Hosea pasal 6 ayat 4 dikatakan, kasih mereka itu seperti kabut pagi. Ya, ini Efraim ini, Israel. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pada pagi benar. Iya. Jadi Tuhan sangat berkecil hati, marah, ya, karena mereka sangat mudah melupakan Tuhan. Kasih mereka itu, ya, sangat tipis, ya, tipis kalau dikatakan. Kalau dikatakan, ya, kasih setia seperti kabut pagi. Belum matahari terbit sudah hilang. Belum apa-apa sudah berubah, sudah lupa Tuhan, sudah lupa perbuatan Tuhan. Kalau awalnya mereka berjingkrak-jingkrak keluar dari Mesir, ya, seperti udah lepas kanan, orang sudah 400 tahun diperbudak, ya. Tapi kita di pasal lainnya, mereka segera lupa, ya, lupa akan perbuatan Tuhan, lupa kepada penyelamat, pembebas mereka, ya. Nah, jadi ini, ya, yang membuat hati Tuhan marah kepada bangsa Israel, ya. Dan ini juga penyakit umat Tuhan. Ketika dalam pergumulan sangat dekat dengan Tuhan, ya, rajin berdoa, rajin melayani, tapi ketika diberkati justru lupa Tuhan. Di situnya sering umat Tuhan mengalami kejatuhan. Jadi memang harta berkat itu seringkali menjadi ujian bagi umat Tuhan, ya. Dan inilah menjadi, ya, tentunya peringatan bagi amin, ya, karena tentunya umat Tuhan sedang banyak yang kaya raya. Amin. Amin. Kan sudah lama digembalakan dan sudah rata-rata pengkhotbah semua ini. Baik kaum ibu juga, ya, udah pengkhotbah. Maka Tuhan nanti akan memberikan upah bagi kita. Amin. Ya, masalahnya jangan sampai kita lupa diri. Ya, semua kita di sini pelayan Tuhan. Melalui remaja sudah dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, bukan hanya berkhotbah untuk melayani Tuhan. Ya. Semua yang bertukang juga itu melayani Tuhan. Makanya kalau Kolose 3:23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Baik ketika bertukang, baik ketika menyapu gereja, membersihkan gereja, membersihkan toilet dan lain sebagainya, ketika memasak di konstori, ya, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Amin. Baik yang menyediakan penyegaran hari Minggu, ya, lakukan seperti untuk Tuhan. Pasti, ya, hasilnya luar biasa. Nah, jadi penyakit umat Tuhan ini, ya, Tuhan yang memperkaya mereka, akan tetapi dari kekayaan itu mereka malah membuat patung. Ya, ayat yang kedua tadi, coba lagi. Yang kedua, Hosea pasal 2 tadi, ayat 11 ayat 2 tadi, di sini dikatakan bahwa mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. Harusnya mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Amin. Itu yang pertama dilakukan oleh Nuh. Ketika Nuh, ya, sudah keluar dari perahu,
air bah sudah lewat, ya, sudah mulai kering tanahnya. Tuhan membuka pintu bahtera, mereka keluar. Yang pertama Nuh lakukan adalah membakar korban untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Seharusnya umat Tuhan mereka sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, harusnya mereka langsung mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Tuhan menyertai mereka di jalan dengan tangan Tuhan yang teracun. Bangsa-bangsa dikalahkan. Yang lebih dahsyat lagi, mereka bisa melewati laut Teberau, menyeberangi laut. Sementara bangsa Mesir yang mencoba menyeberangi juga malah tenggelam di situ. Maka itulah mungkin satu negeri yang habis tentaranya, Mesir pada waktu itu. Karena seluruh tentaranya dikalahkan mengejar bangsa Israel. Malah seluruh tentaranya habis di laut Teberau itu. Satu negeri akhirnya tidak ada tentaranya tinggal di situ. Itulah perbuatan Tuhan yang besar untuk membela umat Tuhan. Selama 40 tahun mereka di padang gurun tidak ada bekerja, tapi Tuhan cukupkan makanannya. Pagi dan petang mereka makan, ya, daging diberikan, ya. Tapi setelah sampai di Mesir, di tanah Kanaan itu, mereka malah melupakan Tuhan. Ya. Mereka malah mengikuti, ya, tradisi yang di tanah Kanaan itu, menyembah kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Kalau di padang gurun mereka hanya membangun satu patung, ya, ini di tanah Kanaan malah lebih dari satu kalau kita patung-patung, ya kan? Inilah yang menyakiti hati Tuhan, ya. Tuhan, ya, sangat sakit hati di sini. Tuhan yang memberkaya mereka, Tuhan yang membebaskan mereka, Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Malah setelah mereka menikmati, ya, kekayaan di tanah Kanaan itu, malah mereka melupakan Tuhan, ya. Kalau hanya sekedar melupakan mungkin masih tapi ini malah membuat hati Tuhan sangat terbakar cemburu karena mereka malah beribadah kepada para Baal, ya, mempersembahkan korban kepada patung-patung, ya. Ayat yang ketiga dan keempat, ya. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku ini bukan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan keadaan kasih, dan mereka seperti orang yang mengangkatku dari tulang-tulang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Iya, ini perkataan Tuhan di sini ayat yang ketiga tadi, ya, seperti apa namanya? Kalau orang yang ngomong-ngomong dengan temannya, ya kan, menyesali tindakan saya itu. Kalau apa ibu tahu dong, aku mengajari hal itu, aku mengangkat hal itu, akunya yang mengajar mereka berjalan, kata Tuhan. Aku yang mengangkat mereka dengan tanganku. Tapi kok bisa ya mereka langsung melupakan aku, kira-kira seperti itu, kata Tuhan. Aku yang menyembuhkan penyakit mereka. Masa secepat itu mereka lupa? Aku yang menarik mereka dengan tali kesetiaan. Kalau Tuhan tidak setia, maka setiap bangsa Israel melakukan dosa di padang gurun, itu sudah melakukan. Memang, ya, seluruh orang yang memberontak di padang gurun itu, yang keluar dari Mesir kan mati memang mereka di padang gurun itu. Ya, orang dewasa yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Hanya tinggal yang lain di tengah jalan yang masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Kaleb dan Yosua. Tapi itulah, gak mungkin mereka yang anak yang lain di tengah jalan, gak mungkin orang tuanya yang cerita bagaimana perbuatan Tuhan 10 tulen di Mesir, ya.
Bagaimana mereka diperkaya keluar dari Mesir. Ya pasti orang tua cerita, tapi mereka segera lupa. Ya. Di padang gurun juga baru lapar sedikit sudah ngomel-ngomel, memberontak, demo kepada Musa. Haus sedikit sudah demo. Kalau Allah tidak setia, mereka ya memang sudah habis semuanya. Ya, nggak ada yang masuk ke tanah Kanaan, semua habis. Tapi Tuhan katakan ayat yang keempat itu, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Tuhan selalu ingat kasihnya, perjanjiannya dengan Abraham itu. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi mereka karena 1 Yohanes 4:8 kata Allah adalah kasih. Ya, jadi bagaimanapun perbuatan mereka itu, Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Kemudian dikatakan bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang-tulang mereka. Aku membungkuk mereka untuk membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Semua sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Ya, tapi kok bisa ya? Kira-kira seperti itu penyesalan Tuhan kepada manusia. Kok bisa mereka langsung melupakan aku? Ya. Mereka lupa kira-kira dahulu. Sampai Tuhan ingatkan lagi. Coba kalau kita lihat ya, bagaimana kelahiran Israel ini ya, dalam Yesaya pasal 16. Yesaya pasal 16 ayat yang keempat dan kelima. Kita lihat bagaimana kelahiran Israel ini ya. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan alamti. Terus tidak seorang pun merasa sayang kepadamu jika diperbuatnya hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan, malah engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. iya. Nah, inilah Israel dahulu ya, kelahirannya yang tidak diharapkan. Ya, siapa yang diharapkan? Orang mereka di Mesir dulunya ya, kalau ada anak yang lahir kan terancam. Apalagi kalau laki-laki, buang ke Sungai Nil, kata Raja Firaun. Ya, untung aja ada ditulis di Alkitab ada 2 bayi, 2 bidan ya, bayi, 2 bidan Israel, Mesir ya, 2 bidan Mesir yang takut akan Tuhan. Jadi ketika dilihat ya laki-laki, ya tetap dibiarkan hidup. Setiap perempuan Israel yang melahirkan, ya dibiarkan hidup. Padahal Raja Firaun sudah mengatakan, perhatikanlah kalau laki-laki bunuh aja katanya. Kalau perempuan boleh lagi yang hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah, sehingga dibiarkan hidup. Makanya ada bangsa Israel. Ya. Tapi dikatakan, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak terpotong dan engkau tidak dibasuh dengan air bersih. Orang ketakutannya. Ya. Maka dikatakan ada yang dibuang ke ladang, ya kan? Ya. Malah engkau dibuang ke ladang katanya. Ada yang dibuang ke Sungai Nil, termasuk Musa tapi dibuang juga ke Sungai Nil. Ya. Inilah bangsa Israel. Orang pandang enteng terhadap mereka. Ya. Orang Mesir merasa mereka tidak berharga. Kalau ada yang lahir, buang aja ke Sungai Nil katanya. Jadi makanan buaya di situ. Itulah orang Israel. Tapi Tuhan tetap melihat mereka. Dalam Hosea pasal yang ke-11 saja yang keempat itu, ya, aku menarik mereka dengan tali kasih. Kembali lagi bahwa Allah itu kasih. Ya. Selalu ingat dengan sumpahnya kepada Abraham yang adalah sahabat Allah. Ya. Kalau tidak ada kasih Allah, ya memang bangsa Israel habis. Tapi Allah tetap mempertahankan mereka. Allah
menarik mereka dari tali kesetiaan itu, ya, dengan ikatan kasih. Kembali dalam Yesaya pasal 16 tadi, ya, bagaimana Tuhan melihat bangsa Israel itu, ya, yang dianggap, yang orang pandang enteng dengan kelahiran mereka itu. Ayat yang ke-6, Yesaya 16 ayat yang ke-6. Maka melulu dari situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dan apa yang berlumuran darah itu engkau harus hidup. Iya, inilah Israel itu. Seperti bayi yang dibuang, ya kan? Bayi yang dibuang. Kita sering dengar berita bayi yang dibuang, ada yang sudah dimakan semut, banyak semut, ya, dibuang di parit dan lain sebagainya. Seperti itulah nasib orang Israel. Ya, gak ada yang melihat. Kakimu menendang-nendang kata sambil berlumuran darah. Tapi Allah tidak sampai mati. Maka dikatakan Tuhan berfirman, engkau harus hidup. Ya. Ayat, kita lihat ayat ke-9 sampai 14. Maka di situ nanti, ya, kalau saya kita baca seluruhnya, kalau kita baca di situ, Tuhan membersihkan dia, merawat, ya kan, mengurapi, apalagi, kemudian diperlengkapi dengan minyak pakaian. Ya. Coba 9. Aku membasuh engkau dengan air dan membersihkan darahmu daripadaku, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Iya. Pertama dibersihkan, dibasuh. Ya. Dosa kita sudah dibasuh, dibersihkan dengan darah Kristus. Ya. Kemudian, ya, dihiasi lagi. Lalu apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apakah kita lupa melupakan kasih Tuhan? Ya, umat Tuhan banyak seperti itu, tapi kita yang di sini yang sudah mengerti firman Tuhan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan mereka Tuhan mengenakan pakaian yang berwarna-warni. Ya. Ayat yang kemudian sandal-sandal. Ayat 11 Tuhan hiasi mereka, ya, dengan perhiasan-perhiasan ini tadi. Ketika mereka keluar dari Mesir, diberikan apa? Semua perhiasan-perhiasan emas dan perak diperlengkapi oleh orang Mesir. Itu kan Tuhan yang menggerakkan hati orang Mesir di situ. Ya, ada gelang, kalung dan lain sebagainya. Anting-anting itu ayat 12, ya. Ayat 13 dikatakan dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak, ya. Sampai juga makanannya itu ayat 13, makanannya Tuhan berikan yang terbaik. Sampai ayat yang ke-14, dia termasuk, ya, layak menjadi ratu kata Tuhan. Itulah perbuatan Tuhan kepada Israel itu. Tapi masalahnya setelah mereka sempurna layak menjadi ratu, malah mereka melupakan Tuhan. Inilah yang Tuhan tidak terima, ya. Perbuatan Tuhan sempurna untuk mengangkat Israel, tapi Israel malah lupa. Malah mereka beribadah, mempersembahkan korban kepada para Baal, mempersembahkan korban makanan kepada patung-patung. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak umat Tuhan yang berubah, ya, tidak setia setelah diberkati Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi peringatan bagi kita. Amin. Ya, kita yakin, ya, Tuhan akan memberkati kita. Tapi itulah yang menjadi peringatan bagi kita. Israel ini jadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan ketika kita diberkati. Terkadang kan mungkin tanpa disadari, ya, hari Minggu yang bukannya ke gereja malah dikarang untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya. Awal-awalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin di perusahaan ya tidak dimaksakan masuk. Ya. Tapi demi itu. Ya. Atau mungkin temannya mengajak jalan mancing. Ya. Dia pilih itu. Itulah hal-hal kecil yang seringkali lama-lama nanti ya melupakan Tuhan. Nah, supaya kita ya, belajar dan berhati-hati. Jangan sampai seperti Israel ini, ya, kelakuan mereka itu ya menyakiti hati Tuhan.
Nah, sekarang yang ketiga, kembali Hosea tadi, apa resiko kalau lupa diri? Ya, ayat yang kelima dan keenam. Kembali Hosea pasal 11 tadi. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. So mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ya. Nah, kembali saya sampaikan, ya. Ketika kita takut akan Tuhan, ingat Tuhan, bukan tanpa berkat, tapi ketika kita melupakan Tuhan, bukan tanpa resiko. Ya, resikonya di sini, mereka akan dikembalikan lagi ke tempat semula. Ya, kemana? Ke rumah perbudakan. Itu ayat yang kelima. Yang kelima. Nah, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dari mana mereka diambil? Akhirnya diperbudak lagi. Ya, makanya kita lihat orang-orang yang melupakan Tuhan, yang setelah diberkati, ya bisa juga seperti kembali ke negeri lama itu, diperbudak oleh dosa. Ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Ini resiko ketika lupa diri, melupakan Tuhan, melupakan kasih Tuhan. Ya, dikembalikan ke rumah perbudakan. Bahkan sini menjadi Asyur akan menjadi raja mereka. Ya, Tuhan serahkan mereka ke tangan orang Asyur atau Babel juga. Ya. Kemudian ayat ke-6 tadi, dilanda peperangan. Ya, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Ya, akan di kota mereka, di rumah. Makanya nggak usah heran, dalam satu keluarga bisa terjadi perang, ya kan? Dalam satu keluarga bisa terjadi bencana, seperti yang ya viral-viral sekarang ini. Ya, orang tua merusak keluarganya. Nah, itu akibat lupa diri, lupa akan Tuhan. Ya, apapun bisa terjadi, apapun bisa Tuhan izinkan kalau lupa kepada Tuhan. Amin. Ya, bagian yang terakhir, ya, ayat yang ke-7, Hosea 11 ayat ke-7. Umatku bertanya dalam membelakangi aku, mereka memohon kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Iya. Membelakangi Tuhan di sini berarti tidak peduli lagi dengan Tuhan. Ya, atau menyepelekan Tuhan, menyepelekan Tuhan. Ya, mungkin tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli dengan pelayanan, anggap enteng dengan semua pekerjaan Tuhan, anggap enteng dengan pelayanan. Ya, sudah ditentukan, sudah di apa namanya, untuk melayani, ya, tapi anggap enteng. Nah, itu juga ya, bahaya itu. Ya, itu langkah-langkah jadi membelakangi Tuhan nanti. Ya, tapi mari kita umat Tuhan di sini semakin giat untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, semakin giat. Ya, jangan sampai kita berikan celah kepada iblis. Ya, mari tetap kita ingat Tuhannya yang menolong kita, Tuhan yang membebaskan kita, Tuhan yang memberkati kita. Ya, maka sewajarnya kita mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan seluruh tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kita. Ya, kalau dalam 1 Petrus 2:9, ya, kita diberikan tugas memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, itu pelayanan kita, memberitakan ya keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ya, jadi bangsa Israel, ya, ini yang mereka lakukan ini termasuk kepada dosa akhir zaman. Ya, yaitu tidak tahu berterima kasih, ya, atau lupa diri, lupa Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3, ya. Sebagai yang terakhir kita baca ayat ini sama-sama, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang keempat nantinya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi berfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ya, tidak tahu berterima kasih. Inilah dosa ya umat Tuhan mulai dari sejak bangsa Israel itu. Ya, melihat ayat yang keempat, 1, 2, 3. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang dilakukan orang Israel itu. Lebih menuruti hawa nafsu. Mereka malah mempersembahkan korban bakaran kepada Baal, kepada patung-patung. Padahal apa yang mereka persembahkan itu datangnya dari Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan tidak sakit hati seperti itu? Tuhan yang memperkaya mereka, malah kekayaan mereka dipakai untuk yang lain. Ya, nah itu yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel sampai mereka harus menanggung resiko. Ya, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita umat Tuhan supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Amin. Alkitab ditulis menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman supaya kita belajar dari situ, tidak melakukan dosa yang sama, supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tidak lupa akan Tuhan, tidak lupa akan kebaikan Tuhan, tapi selalu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, kemudian kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, sampai di sini firman Tuhan.